Yesus Kristus siapa? Muslim sendiri juga menghargai itu sebagai nabi ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Kan cantik nih. Ditarik ke belakang. Ditarik. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang versi Alkitab, Yesus naik ke atas bukit dan Yesus semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Berarti Yesus adalah Tuhan di situ? Tidak. Bukan. Dia berdoa kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Allah. Kalau tidak percaya, ini kitab Lukas, Injilu, Luka. Ini adalah Bible kitab Lukas. Kita buka, ini pasal 1, kita cari yang pasal 6. Kita cari yang pasal 6. Ini pasal 6. Ayatnya yang 12. Ini ayat sekarang ayat yang 12. Wa fi tilkal ayyami kharaja ilal jabali liyusalliya. Ini wa qadal laila kullahu fis salati lillah. Dia sebenarnya di sini artinya lebih kompleks. Kalau di situ artinya adalah berdoa, di sini Yesus itu sholat. Di sini bukan doa ya. Kalau bahasa Arab itu kan doa itu kan. Ya bukan berdoa, tapi ini liyusalliya. Liyusalliya. Ini sholat. Tapi di sini juga fis sholati lillah. Dia menghabiskan malam-malam itu adalah dengan salati fis salati lillah. Dia salat. Yesus itu sebenarnya salat tahajud. Boleh, kalau tidak percaya boleh dilihat naskahnya ya. Yang ayat 19. Fis salati lillah. Dia menghabiskan sepanjang semalam-malaman itu dengan salat kepada Allah. Kita merekonstruksi sejarah kehidupan Yesus itu menarik, memang menarik. Bagaimana antara kedekatan Allah dengan Yesus, bagaimana tata cara Yesus itu berkomunikasi dengan Allah, itu menarik. Dan Alkitab ini sebenarnya mengungkap sebenarnya. Tapi saudara kita Kristen dan Katolik jarang membaca Alkitab. Itu kalau dibaca bagus. Makanya saya selalu menyampaikan bahwa tolonglah saudara kami Kristen Katolik banyak-banyak baca Alkitab supaya membuka cakrawala. Biasanya begini kalau ke gereja, cuma diginikan, dibaca. Kalau di gereja baru dibaca sesuai dengan traktat ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh pendeta atau pastor. Tidak sampai kalau di kami orang Islam itu sudah terbiasa membaca Al-Quran itu
hataman itu murojaah itu sudah biasa kami. Kami baca itu Al-Quran secara keseluruhan. Kami baca itu. Karena memang membaca Al-Quran itu berpahala. Jadi kami berlomba-lomba orang Islam itu, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kami berlomba-lomba baca Al-Quran. Karena pahalanya itu luar biasa. Makanya untuk saudara kami Kristen Katolik itu membaca kitab sucinya sendiri itu secara utuh. Ayo kita baca. Kita lihat Yesus yang sebenarnya itu adalah Muslim. Dia Muslim dia itu di situ. Ada yang mau ditanyakan? Keberatan-keberatan apa dari Islam, Mbak? Misalnya poligami gitu. Hal yang mengganjal juga. Mbak Linda. Misalnya poligami misalnya. Kira-kira. Kalau ini enggak sih, maksudnya enggak ada yang belum Mengenai ada poligami bagaimana? Soalnya poligami identik dengan Islam gitu kan. Jadi banyak yang mengatakan poligami itu identik dengan Islam. Sebetulnya Islam itu tidak membawa ajaran poligami. Karena ajaran poligami itu sudah ada sejak zaman Nabi terdahulu. Itu di kitab Anda, di Raja-Raja, Salomo berapa istrinya? Salomo 700 istri, 300 gundik. Nabi Daud istrinya berapa? 18. Nabi Yakub Israel istrinya berapa? 4. Ya kan? Sudah, jadi poligami itu sudah ada sejak dulu. Islam datang untuk membatasi jumlah poligami. Kalau toh poligami itu harus 4 maksimal, dan poligami itu bukan kewajiban, juga bukan anjuran, tapi dia solusi. Jika tidak hal yang terpaksa harus dilakukan untuk solusi, dan asasnya dalam An-Nisa kan, jika kamu tidak mampu adil maka satu cukuplah bagimu. Jadi asas menikah dalam Islam itu monogami, bukan poligami. Jadi salah ya kalau poligami dijadikan alasan, boleh kan, karena asasnya itu monogami ya. Jadi tidak benar. Dan kalau Anda tidak mau berpoligami, kan ada hukumnya dalam Islam, sebelum menikah membuat surat yang perempuan tidak mau dipoligami. Karena poligami bukan harus wajib, bukan juga dianjurkan, tidak. Jadi harus bisa memahami poligami dengan benar ya, bukan poligami itu untuk apa ya, melepas nafsu, cari yang muda, yang cantik begitu kan. Ya tidak salah sih, tapi tujuannya bukan untuk itu gitu ya. Karena dulu Rasulullah kan lama juga monogami. Ya, jadi poligami pun dengan orang-orang yang sudah tua-tua. Ya, kebanyakan istrinya kan udah 55 ya. Jadi Islam itu tidak datang untuk membawa ajaran poligami, tapi datang untuk membatasi jumlah. Kalau toh harus itu maksimal 4. Karena di kitab-kitab Anda tuh ada yang 1000 loh, 700 ini 300 gundik. Ya kan ada yang 18. Islam itu datang untuk membatasi, karena Islam kan agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi kita bisa membaca juga di Alkitab. Ya, Nabi Daud berapa istrinya, Nabi Salomo berapa istrinya, gitu kan, ada semua di situ. Bisa di cross check ya. Kemudian jadi tidak mudah ya untuk poligami. Jadi asasnya Islam itu monogami, karena tadi berat menjadi seorang suami, Mas. Ya, kalau dia berdosa Anda ditanya juga gitu kan. Tanggung jawabmu di akhirat itu berat. Kewajibanmu memberi nafkah anak istri, kewajibanmu mengayomi anak istri, ya kan, tidak menyakiti istri menghormati suami, itu nanti nggak mudah. Bagaimana dengan poligami? Kan amat lebih sulit lagi gitu loh ya. Nah, ini yang harus disadari ya. Jadi gini, poligami itu hal yang memang bagi perempuan tidak enak ya, karena itu bukan kewajiban, bukan anjuran. Tapi itu terpaksa, dari nggak enak lagi kalau dia cuma hamil di luar kandungan gitu kan, di luar nikah gitu maksudnya, terus dibunuh bayinya, kan efeknya di situ kan. Terus dibunuh karena takut ketahuan istrinya, kan begitu loh. Kalau itu lebih parah lagi kalau tidak poligami gitu loh. Tapi bukan poligami itu hal yang baik, tidak, karena dia ada solusi. Ya, jadi jangan salah memahami poligami ya, itu yang pertama. Kemudian Islam kok ribet amat, banyak aturan gitu kan, kenapa harus berpakaian tertutup seperti ini ya. Misalnya kita kan tidak dianjurkan membuka aurat, sebisa mungkin kita mengikuti ajaran Islam semampu kita. Tujuannya apa? Kalau kita pakai tertutup bukan berarti tertutup terus seksi, nggak begitu. Tertutup terus
ketat itu juga bukan gitu. Tertutup itu yang membuat laki-laki tidak berpikir yang tidak-tidak. Saya kasih contoh begini, misalnya Mbak Ninda, Mas Agus sudah suami istri, ada yang orang datang nih. Saya tidak berkata tentang sifatnya, satu orang tertutup. Ada tamu perempuan datang tertutup. Yang satunya datang lagi dengan pakaian yang sangat seksi. Kira-kira nyaman mana untuk Mbak Ninda? Kalau Mas Agus menemui tamu itu yang nyaman, lebih nyaman yang mana? Yang tertutup toh. Kalau di apartemen saya kan biasa, saya tinggal di apartemen, di lift sudah biasa melihat yang dibelah-belah, ya maaf ya nyuwun sewu, ini kan yang sudah pendek sekali, terus dia datang seperti itu. Mas Agus menemui kan ketar-ketir juga kan, ya toh, lebih tenang kalau yang datang itu dia tertutup. Saya tidak ngomong soal sifatnya ya, karena apa, sebenarnya tertutup ini untuk menjaga supaya laki-laki itu tidak berpikir yang tidak-tidak gitu. Dan untuk menjaga Anda supaya Anda nggak dijamah sembarangan gitu loh, karena Anda itu sangat berharga wanita itu loh, maksudnya itu di situ ya. Jadi ajaran Islam seperti itu sudah jelas ya. Jadi tidak memanai poligami sembarangan, terutama laki-laki kan. Poligami ini laki-laki yang senang gitu kan. Nah terus terakhir mungkin yang saya sering singgung ya, ajaran Islam. Dan karena kan tadi sedikit ya saya tambahkan, ini berbeda, ayat ini di cetakan yang baru berbeda, betul nggak? Tadi kan Quran berbeda tidak? Ambil Quran, terus Quran yang cetakan lama berubah tidak huruf-huruf kata-katanya? Ada yang berbeda nggak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena ada masterpiece-nya. Masterpiece-nya itu apa? Quran itu dihafal oleh jutaan orang gitu. Masterpiece-nya itu ada. Jadi kayak Garuda, Pancasila, kan masterpiece-nya sudah ada. Mau ditulis dalam bahasa Thailand, dalam bahasa Filipina, nggak ada masalah. Tapi masterpiece-nya itu ada gitu loh. Jadi ditulis dalam bahasa Arab. Salah satu kekuatan kenapa Quran tidak berbeda sekian cetakan, para hafiz ini akan mengontrol. Kenapa akan dikontrol? Supaya Quran itu dijaga, karena kan Allah mengatakan ini adalah kitab yang terakhir, aku yang menurunkan dan aku yang menjaganya ya. Jadi kalau seluruh kitab suci di dunia ini dihancurkan, nggak ada yang tertulis, nggak ada yang di internet software, nggak ada kitab suci. Kamu mau searching Quran di internet nggak ada, Alkitab nggak ada, kitab Hindu nggak ada kitab suci apapun, sudah hancur semua, baik manuskrip maupun di internet. Yang bisa direkonstruksi lagi apa? Dihadirkan kembali menjadi kitab yang utuh, ada nggak? Ada Quran, panggil para hafiz, tulis lagi, jadi Quran lagi. Karena para hafiz itu bahkan panjang pendeknya tuh tahu. Saya belajar qiraah dengan seorang hafiz, dia tahu kalau saya kurang panjang, ini kurang pendek, apalagi kata-katanya, panjang pendeknya pun dia tahu. Nah, jadi itu Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kita kalau bicara Quran nanti banyak sekali, tapi itu bukti bahwa mau diutak-utik mana sih kok ini berbeda, cetakan ini berbeda. Kitab suci itu harus bebas dari perubahan tangan manusia ya. Kenapa ada kitab suci? Ya karena kita diciptakan oleh Tuhan. Contohnya begini, kalau seorang engineer membuat komputer, Anda beli komputer kan ada buku manualnya kan, bagaimana menghidupkan komputer, bagaimana kalau hang dan sebagainya, supaya apa, komputermu itu awet gitu loh, nggak rusak. Sama Tuhan menciptakan manusia, ada nggak buku manualnya untuk kita? Apa? Al-Quran. Semuanya perintah, dari mau bangun tidur sampai mau tidur kita diperintah gitu. Makan dengan tangan kanan, pakaian itu tertutup, supaya kalian itu selamat, tidak boleh durhaka sama orang tua, semua perintah. Kamu harus punya. Jadi gini, minallahnya harus bagus, dengan Allah bagus, dengan manusia bagus. Kalau kamu hanya bagus dengan Allah, dengan manusia tidak bagus, itu sudah rusak, sudah tidak benar. Nah, jadi harus seimbang antara dengan Allah juga baik, dengan sesamamu juga baik. Ya, itulah Islam. Dan yang terakhir yang mungkin kadang menjadi ajaran gini, ajaran Kristen kasih, betul?
Kamu harus memberikan kasih. Boleh nggak kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, Mbak Ninda? Nggak boleh. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan, ya kan? Kalau ajaran Judaisme, Yahudi boleh mata ganti mata, tapi juga diperintahkan untuk memaafkan. Kalau ajaran Islam boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Membalas kejahatan boleh nggak? Kita boleh membalas kejahatan orang Islam, tapi memaafkan lebih baik. Nah, kira-kira yang terbaik menurut Mbak Ninda apa? Yang terbaik, tidak membalas kejahatan, tidak boleh membalas kejahatan, balaslah dengan kebaikan. Boleh membalas kejahatan seperti kami, tapi memaafkan lebih baik. Atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sama dengan Judaisme hampir sama. Menurut Mbak Ninda yang mulia yang mana? Yang mana? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti ajaran Kristen, betul. Tapi tidak bisa diterapkan, Mbak Ninda. Mbak Ninda nggak bisa menerapkan. Tidak bisa dalam kehidupan manusia. Seseorang misalnya, Pak Gatot misalnya, anak dan istrinya diperkosa, dibunuh. Pak Gatot ini boleh membalas kejahatan nggak? Nggak boleh, karena kan tadi tidak boleh membalas kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau Islam boleh membalas kejahatan, karena boleh membalas kejahatan, maka ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada lawyer, ada pengacara. Dulu zaman Rasulullah itu kodi-kodi. Kenapa kita boleh membalas kejahatan? Untuk memberikan keadilan pada korban, pada keluarga korban. Kan sedih loh. Dia minta keadilan dong. Dan untuk memberikan efek jerah kepada pelaku. Bayangkan kalau kejahatan tidak boleh dibalas, pelaku akan memperkosa ini nggak boleh dibalas, harus dengan kebaikan. Memperkosa lagi dong, jadi hukum rimba. Terus kalau kita dijajah, penjajah musuh kita, ya sudah kita jangan balaslah dengan kebaikan, kita baiklah sama penjajah. Nggak mungkin juga kan. That's too good. Kalau kita mengatakan it's good to be true, sesuatu yang baik tapi tidak bisa dilaksanakan gitu ya. That's why Karen Armstrong yang saya sering beri contoh, seorang profesor dari Amerika yang mempelajari banyak agama, dia hanya mengatakan begini, agama yang paling rasional, the most rational religion, unfortunately, Islam. Sayang sekali agama yang paling bagi sayang sekali karena Islam identik dengan teroris kan. Padahal tidak teroris. Kenapa? Mereka mengambil ayat-ayat perang untuk hal yang umum gitu loh. Memang dalam Quran ada boleh membunuh, tapi itu ayat perang, dia bicara tentang perang. Kalau perang kan kita memang boleh membunuh, dan perang itu diatur karena dalam Islam perang hanya untuk defense, untuk membela diri, ya. Dan perang itu harus mengikuti aturan-aturan. Kalau di kitab Anda kan bunuhlah bayi menyusui anak, dia ada di Samuel 15 ya. Pernah baca nggak? Bunuhlah kanak-kanak, bayi wanita menyusui wanita, semua lembu dan ternak harus dibunuh semua. Kalau dalam Islam kan nggak, perang itu hanya untuk defense, hanya untuk membela diri, dan aturannya banyak dari Rasulullah. Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, tidak boleh merusak pohon, membunuh binatang, boleh kecuali untuk makan, tidak boleh membunuh kecuali untuk makan, tidak boleh membunuh pendeta, tempat ibadah, tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah banyak sekali. Itu harus diatur karena perang itu akan ada dimanapun, di zaman apapun gitu ya. Dan ayat perang ini sering diambil, ini loh Islam boleh membunuh. Nah, sayang sekali kan di situ. Nah, itulah banyak sekarang Islam menjadi the fastest growing religion di dunia ini. Islam menjadi agama yang tercepat perkembangannya. Dimanapun Anda search di internet, di Inggris, di Amerika, orang banyak berbondong-bondong masuk Islam karena yang satu hal itu, ayat-ayat Quran itu sesuai dengan sains, modern science, sesuai dengan pengetahuan modern, compatible. Oh ternyata ini sudah disebutkan Quran ya dari zaman dulu kala, yang yang sejak dulu disebutkan pada saat Rasulullah belum ada alat-alat tentang sains, sudah disebutkan gitu loh. Quran, kebenaran Quran itu sesuai dengan sains, modern science. Itu bukti bahwa Quran manual itu dari siapa? Dari penciptanya. Itu yang menyebabkan Quran itu adalah kebenaran. Ya, dan Mas Agus harus menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah anak dan istrimu dari api neraka, karena kalau kamu mencari agama selain Islam, apa? Kamu nggak akan selamat, masuk neraka. Ya, jadilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya. Kalau dalam surat Al-Ankabut, kalau kamu mencari agama selain Allah itu seperti kamu mencari
rumah laba-laba, berlindung di rumah laba-laba. Itu ada Al-Ankabut. Kenapa seperti di rumah laba-laba? Karena laba-laba itu, rumah laba-laba sarang itulah, tahu ya kan? Begitu kena angin kan musnah. Pertama, yang kedua, siapapun yang ada di situ tuh mati. Kenapa laba-laba membuat sarang sebetulnya? Untuk mencari mangsa, betul? Mencari mangsanya. Jadi siapapun yang ke situ ya mati. Laba-laba jantan masuk setelah melakukan hubungan badan ya, itu juga akan dimakan laba-laba betina, mati juga, nggak akan selamat. Karena apa? Laba-laba betina itu ukurannya secara umum itu 2 kali lebih besar daripada laba-laba jantan. Kecuali ada beberapa, tapi secara umum itu laba-laba betina itu lebih besar. Jadi siapapun jadi sekalipun suaminya ya dimakan, siapapun nggak ada yang selamat kalau mencari pertolongan selain Allah. Jadi tidak boleh juga. Tetap akidahnya kuat, harus menyembah hanya Allah Bapa. Karena juga dalam surat Al-Maidah 72, maka siapapun mengatakan Isa adalah Tuhan, Allah mengharamkan surganya. Jika kamu tetap menganggap Isa yang adalah Nabi adalah menjadi Tuhan, Allah mengharamkan surganya. Kamu nggak bakal masuk surga. Kenapa kita dosa? Kenapa begitu besar dosa kita menyekutukan Allah? Sama, misalnya Mas Agus sama Mbak Ninda ya. Mas Agus punya salah, jemput terlambat, apa masih bisa dimaafkan nggak? Tapi kalau dia punya kekasih lain, bisa nggak? Sakit nggak hatinya? Sama, Allah juga tidak mau diduakan dengan siapapun. Kamu pun tidak mau pasanganmu diduakan kan? Nah sama, itulah dosa terbesar, menyekutukan Tuhan. Dan tidak boleh kita menyembah Isa setelah itu, karena Yesus adalah Nabi dalam Islam. Kenapa Nabi? Semua manusia itu Nabi, karena Tuhan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa menjadi apapun. Dia terlalu mulia untuk menjadi manusia. Manusia kan butuh makan, butuh minum, butuh buang air, ya kan, butuh apa. Jadi manusia ini kan tidak semulia Tuhan, itu sangat mulia dibandingkan dengan manusia. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi harus kuat akidahnya, harus bisa membimbing ya, bahwa hidup ini untuk akhirat. Kita berapa tahun sih hidup? 70 tahun, 80 tahun, akan mati juga toh. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti kan di alam kubur. Itulah, carilah akhirat. Jangan lupa, karena kita tidak selamanya ada di dunia ini. Ya, supaya arwah kita kekal. Jasad kita ini kan hanya sementara selama kita hidup ya, akan dihancurkan di tanah, tapi roh kita kan akan bertanggung jawab nantinya ya, dan semuanya tidak ada yang abadi. Nah, karena itu saya minta semoga Mbak Ninda istiqomah dengan bimbingan Mas Agus ya. Cukup jelas ya. Jadi Islam itu rasanya rasional, sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena dari yang membuat manual ini adalah yang menciptakan manusia, gitu ya. Baik, bismillah, kita mulai pensyahadatan. Namun sebelum itu, tata cara pensyahadatan itu supaya etikanya itu baik ya, sesuai syariat, sebenarnya menutup aurat. Dan itu sebenarnya perintahnya itu jauh lebih keras di Alkitab. Coba Pak Agus, 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Itu syariat yang disampaikan oleh Bible. Dan kami, mengapa sering ada informasi yang menyatakan begini? Kami orang Islam itu jauh lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Karena apa? Karena kami orang Islam itu yang melaksanakan tata cara aturan yang ada di Bible. Semisal Yesus sunat, kami umat Islam sunat. Yesus mati dikubur di kafani, kami juga umat Islam mati dikubur di kafani. Matius pasal 27 ayat 59. Termasuk itu tata cara wanita untuk menutup aurat itu sudah tersampaikan di Bible. Wajib menundungi kepalanya, karena itu merupakan kehormatan.
Jikalau tidak mau menundukkan kepalanya, maka wajib dicukur habis rambutnya, dibotakin. Karena itu hukuman untuk orang yang tidak mau menundukkan kepalanya. Kalau misal tidak mau dibotakin, maka sebaiknya untuk menutup kepalanya itu dengan berhijab, karena itu merupakan kehormatan. Bawa hijab, tidak bawa. Bunda Maria kan juga begitu. Ya, Bunda Maria juga. Bunda Maria tidak pernah di Google itu digambar. Coba klik Google ya, Bunda Maria search itu. Semuanya Bunda Maria pakai hijab, pakai kerudung. Ini mungkin, ini tadi ada hadiah mukna sebenarnya. Tapi muknanya bisa dipakai untuk syahadat ya. Nah, insya Allah lebih cantik lah ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di sore hari yang cerah ini ya, setelah hujan reda, seorang saudara kami, calon saudara kami ya, calon muslimah dari bernama Mbak Nindya dari Depok ya, akan bersyahadat. Ya. Sebelum bersyahadat, Mbak Ninda, saya bertanya, apakah Mbak Ninda memeluk agama Islam dari hati sendiri? Ada yang memaksa? Mbak Ninda tahu setelah menjadi muslimah, tahu kewajiban-kewajibannya, sholat, ya, zakat, ya, puasa, zakat, sudah tahu ya kewajiban-kewajiban itu. Mbak Ninda sudah tahu bahwa setelah menjadi muslimah harus lebih baik kepada orang tua, lebih taat kepada orang tua, ya, lebih menghormati orang tua sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian setelah menjadi muslim, Mbak Ninda juga akan lebih istiqomah. Istiqomah itu dalam arti pelan-pelan menjalankan, mengamalkan ajaran Islam secara bertahap ya. Dan insya Allah semua dari hati nurani ya. Nah, bismillah, semoga akan lancar nanti setelah menjadi Islam. Kita mulai saja bersyahadat ya. Mbak Ninda ikuti saya ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Saya kira sah. Alhamdulillah. Mohon doa dari Bapak Ibu ya. Terima kasih Mbak. Semoga istiqomah ya, menjadi saudara baru kita, karena sesama muslim adalah saudara. Kita minta Pak Iping untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, pada sore hari ini Engkau berikan hadiah terindah untuk kami, yakni saudari kami Mbak Ninda. Alhamdulillah telah kembali kepada fitrah, jalan kebenaran Islam. Dan pada hari ini kami meminta kepada Engkau agar Engkau jadikan Mbak Ninda sebagai muslimah yang istiqamah, muslimah yang istiqamah, muslimah yang Engkau senantiasa Engkau taburkan hidayah untuknya ya Allah. Ya Rabb, ya Rabbana, semoga Engkau jadikan Mbak Ninda nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Pak Agus, menjalani kehidupan berikutnya, kehidupan rumah tangga. Semoga Engkau taburkan kesolehan,
rumah tangga yang saleh, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau karuniakan kepada kami, Engkau bangunkan untuk kami rumah di surga, ya Allah, rumah di surga, rumah di surga. Dan Engkau berikan kepada kami kehidupan kami semuanya ini, Engkau berikan kehidupan yang penuh dengan berkah, kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kehidupan yang penuh dengan pertolongan dari Engkau, yang penuh dengan keberkahan rizki dari Engkau, ya Allah, ya Rabb. Ya Rabbana ya Karim, ya Allah, jadikanlah kami semuanya yang hadir di sini sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami semuanya ini yang hadir di sini, semoga Engkau berikan keteguhan iman, Engkau berikan hidayah selalu, dan Engkau berikan pertolongan selalu atas kehidupan kami hingga nanti kami di akhirat. Ya Rabb, ya Rabbana, semoga Engkau berikan takdir kepada kami untuk bisa berhaji. Engkau takdirkan kepada kami untuk bisa berhaji, ya Allah. Engkau takdirkan kami menjadi orang-orang yang terdaftar menjadi tamu Engkau dalam kegiatan haji untuk memenuhi panggilan undangan Engkau, menjadi tamu Engkau yang istimewa, ya Allah, ya Rabb, dengan cara Engkau yang ajaib. Ya Rabbana, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, tiada tujuan utama bagi kami selain tujuan agar Engkau memberikan kepada kami syurga kelak, ya Allah. Dan tiada lagi yang tujuan kami yang baik selain kami minta kepada Engkau, yakni Engkau berikan kepada kami semuanya husnul khatimah. Ya Rabb, semoga Engkau pertemukan kami di surga kelak bersama para nabi dan rasul dan bersama orang-orang saleh. Ya Allah, semoga Engkau kumpulkan kami semuanya ini di surga Engkau, ya Allah, di surga Engkau, surga Jannatun Naim, surga Firdaus, bersama orang-orang saleh, orang-orang baik, bersama keluarga kami, ya Allah. Ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah selesai proses, ya. Ibu semoga istiqomah. Mas Agus, tolong dibimbing, ya. Tanggung jawab istri dunia akhirat. Ini tidak semudah untuk menikah begitu saja, karena tanggung jawab Mas Agus untuk istri dunia akhirat. Jangan menyakiti hati istri, ya. Dan patuhlah pada suami. Ya, lebih ke terharu aja sih sebenarnya. Ya. Sudah lega, ya. Ya sudah lega, semua ini akhirnya bisa terlaksana. Hidayah itu tidak mudah, hanya Allah. Dan ini adalah jalan hidayah melalui dengan Mas Agus ini, ya. Semoga istiqomah Mas Agus, semoga tetap membimbing, ya, anak istrinya supaya berkumpul di surga. Ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Bahasa Arabnya yang pas apa ya, kok saya lupa. Oh ya, ku anfusakum wa alaikum nar. Jadi harus menjaga. Dia pemimpin, nahkoda. Kalau nahkodanya beres, anak buahnya beres. Ya. Dan dia pasti berjihad untuk membahagiakan keluarganya, membimbing keluarganya dunia akhirat, ya, sampai ke akhirat, sampai masuk surga nanti. Bismillah, ya, semoga semuanya terlaksana sesuai dengan harapan Mas Agus, Mbak Ninda, harapan ayah ibu, ya. Semuanya semoga Allah meridhoi dan memberikan berkah, ya. Amin, amin ya robbal alamin, ya. Saya kira cukup, ya, para teman-teman semua, ya. Alhamdulillah sudah selesai prosesi pensyahadatan dari Mbak Ninda dari Depok ini, yang saya pimpin bersyahadat oleh saya sendiri dan juga Ustadz Ipung. Terima kasih kepada yang mengantar, ada Ibu Ari, ya, ada Bapak Agus, ada toleransi Bapak Ari, Bapak Agus, ya, Ibu Ari, Pak Agus, yang laki-laki Pak Haji, terus Pak Agus. Dan alhamdulillah Mbak Ninda akhirnya mendapat hidayah untuk menjadi muslimah, ya. Semoga tetap berdoa
semoga seluruh keluarganya sebagai muslimah tentu kewajiban mendoakan untuk juga mendapat hidayah gitu ya. Tapi semua urusan Allah kita hanya diwajibkan berdoa. Begitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoylaklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain, dengan ketentuan sebagai berikut.